Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Saleh Nurullah. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5. Kelompok 5 kami terdiri dari Adi Triyono, Putri Widya Amelia, Rahman Firmansyah, saya sendiri Salma Saleh Nurullah, dan ada Zaki Syaruf Hunafa. Dalam mata kuliah sistem terdistribusi ini, kita akan mempresentasikan bab 2 dan bab 3. Yang pertama, bab 2 yaitu adalah arsitektur. Akan dijelaskan oleh Adi Triyono. Kepada Adi Triyono dipersilahkan. Arsitektur ada di bab 2 dan untuk bab 2.1-nya adalah architecture style. Nah, apa itu architecture style? Architectural style digunakan untuk menggambarkan hubungan antar elemen struktural utama dari perangkat lunak. Sebuah gaya arsitektur dan pola desain yang sangat membantu dalam mencapai tujuan suatu sistem itu dibuat. Jadi secara garis besar architectural style itu adalah bagaimana kita mendesain suatu distributed system sebaik mungkin agar tujuan dari si sistem itu tercapai. Oke, dan di sini ada 4 jenis architectural style. Yang pertama ada layer architecture, ada object based architecture, ada research center architecture, dan publish subscribe architecture. Kita langsung ke yang pertama. Sini ada layer architecture. Layer architecture merupakan sebuah desain di mana komponen-komponen dalam sistem disusun secara berlapis atau berlayer. Nah, untuk gambar yang sebelah kiri, di sini ada 3 buah layer ya kalau kita lihat. Nah, yang pertama itu ada gambaran di mana suatu request response uh, yang terjadi secara down call dari tiap komponen. Jadi layer architecture itu secara umum cara dia saling berhubungan antara satu komponen dengan komponen lainnya dalam satu layer itu dengan down call atau ke bawah ya, dari lapisan teratas ke lapisan yang bawah. Nah, terus buat gambaran kedua itu ada one way call. One way call itu terjadi ketika ada suatu request response yang terjadi dalam layer-layer tapi dalam satu layer yang sama. Jadi tiap layer juga di dalamnya bisa ada layer lagi gitu, layernya berlapis-lapis dalam satu layer. Nah, tapi tidak jarang juga seperti kita lihat gambar di bagian C, tidak jarang juga suatu layer architecture ini terjadi upcall gitu. Jadi dari layer yang bawah memanggil fungsi-fungsi yang ada di layer atasnya. Dengan contoh yang ada di sini kita memakai contoh sebuah search engine. Search engine itu ada 3 layer. Nah, di mana layer 2 itu punya layer lagi. Nah, situ semua contoh dari gambar kiri ada di gambar kanan. Mulai dari down call, ada one way call juga, ada up call juga di sini. Next, sini ada object based architecture, di mana tiap komponen didefinisikan sebagai objek dan tiap komponen dapat saling terhubung dengan cara memanggil metode atau fungsi yang terdapat dalam objek tersebut. Jadi sebenarnya ini mirip sama object oriented ya. Nah, di mana tiap komponen itu bisa saling berkomunikasi, bisa saling terkoneksi dengan cara memanggil fungsi atau metode yang ada. Nah, seperti contoh di situ ada klien mesin sama server mesin, di mana tiap komponen di dalamnya itu didefinisikan sebagai objek, dan apabila di klien mesin membutuhkan fungsi-fungsi yang ada di uh, server mesin, nanti yang dipanggil tuh objek dari server mesinnya, tuh fungsi yang di dalamnya. Itu object based architecture. Okay, next. Nah, yang ketiga ada resource based architecture, di mana biasanya digunakan pada sebuah sistem yang memiliki banyak komponen dengan satu resource. Biasanya kalau kita lihat yang ada di project-project tuh biasanya menggunakan RESTful API.
Nah, RESTful API ini biasanya digunakan agar tiap komponen mendapatkan source dari satu resource yang sudah dibuat jadi satu resource. Itu dibuat khusus untuk menjadi sumber menjadi source dari tiap-tiap komponen yang dibikin. Contoh misal ada satu sistem terdistribusi yang uh, komponennya itu ada dua komponen, misal bagian website dan mobile. Nah, dan kedua komponen itu membutuhkan source yang sama, maka dibuatlah sebuah architecture style menggunakan resource base. Jadi semua sumber sumber data yang dibutuhkan terpusat di satu buah sistem, itu resource base. Nah, di sini ada empat operation, yaitu put, get, delete, dan post. Ini biasa di REST. Oke. Okay, next slide. Selanjutnya ada publish subscribe. Nah, publish subscribe adalah sebuah style architecture yang komponennya dibagi menjadi dua, yaitu publisher sama subscribe. Nah, publisher itu dia berperan sebagai pengirim data, dan juga tiap datanya tuh disetting berdasarkan siapa penerimanya, siapa subscribernya, agar datanya tidak semerawut itulah, tidak acak-acakan, dan sesuai dengan tujuan data itu mau dikirim kemana. Contoh kalau lihat di gambar ilustrasinya, jadi publisher itu dia mengirimkan data item masuk ke middleware, dan juga nanti tiap subscriber memiliki suatu identitas gitu, suatu ID, suatu key. Nanti dia mencocokkan ID itu dengan data yang dikirim sama publisher. Apabila data itu matching sama ID-nya subscriber, maka itu berarti datanya dikirim emang untuk dia gitu, emang untuk si subscriber itu. Nah, mungkin penjelasan dari saya kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, sistem arsitektur akan dijelaskan oleh Putri Widya Amelia. Kepada Putri Widya Amelia dipersilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan subbab 2.3, yaitu sistem arsitektur. Sistem arsitektur adalah model konseptual yang mendefinisikan struktur, perilaku, dan pandangan lebih dari suatu sistem. Nah, sebuah arsitektur sistem dapat terdiri dari komponen sistem. Sifat eksternal terlihat dari komponen-komponen, hubungan di antara sistem tersebut. Nah, hal ini dapat memberikan rencana dari mana produk dapat diperoleh dan sistem yang dikembangkan yang akan bekerja sama untuk menerapkan sistem secara keseluruhan. Nah, yang pertama ada arsitektur client-server sederhana. Client-server merupakan model konektivitas pada jaringan yang membedakan fungsi komputer sebagai klien dan server. Arsitektur ini menempatkan sebuah komputer sebagai server yang bertugas memberikan pelayanan kepada terminal lainnya yang terhubung dalam sistem jaringan atau yang kita sebut sebagai klien. Nah, server juga dapat bertugas untuk memberikan layanan berbagai pakai berkas atau file server, printer atau printer server, dan jalur komunikasi atau server komunikasi. Nah, pada model arsitektur ini, klien tidak dapat berfungsi sebagai server, tetapi server dapat berfungsi menjadi klien. Prinsip kerja pada arsitektur ini sangat sederhana, di mana server akan menunggu permintaan dari klien, memproses, dan memberikan hasil kepada klien. Sedangkan klien akan mengirimkan permintaan ke server, menunggu proses, dan melihat visualisasi hasil prosesnya. Dan di sini ada sebuah gambar yang merupakan komponen dasar dari client server, di mana terdiri dari 3 komponen pembentuk dasar, yaitu client, middleware, dan server. Dan hubungannya antar ketiganya yaitu
Model pertama klien atau server, semua pemrosesan dilakukan pada sisi workstation. Satu atau beberapa server terhubung dalam jaringan. Server bertindak sebagai file server bertindak sebagai pengelola file dan memungkinkan klien mengakses file tersebut. Setiap klien dilengkapi DBMS tersendiri yang berinteraksi dengan data yang tersimpan dalam bentuk file pada server. Selanjutnya yang kedua yaitu arsitektur bertingkat. Nah, dalam arsitektur bertingkat ini ada beberapa arsitektur, ada 3. Yang pertama ada arsitektur single, ada arsitektur two tier, dan ada arsitektur three tier. Nah, yang pertama itu ada arsitektur single tier atau satu lapisan, di mana komponen produksi dari sistem dijalankan pada komputer yang sama pada arsitektur single tier ini. Model single tier adalah model yang sederhana, mudah digunakan pengguna user, dan paling sedikit memiliki alternatif. Kelemahan dari arsitektur ini adalah kurang aman dan kurang memiliki stabilitas. Lalu yang kedua yaitu ada arsitektur two tier, di mana terdiri dari 3 komponen yang disusun menjadi 2 lapisan, ada klien dan server. 3 komponen tersebut yaitu user interface adalah antarmuka program aplikasi yang berhadapan dan digunakan langsung oleh user. Yang kedua ada manajemen proses, dan yang ketiga ada database. Lalu yang terakhir ada arsitektur three tier, di mana pada model ini disisipkan satu layer tambahan di antara user interface dan database tier. Tier tersebut dinamakan middle tier yang terdiri dari business logic dan rules yang menjembatani query user dan database, sehingga program aplikasi tidak bisa mengquery langsung ke database server, tetapi harus memanggil prosedur-prosedur yang telah dibuat dan disimpan pada middle tier. Nah, dengan adanya server middle tier ini, beban database server berkurang. Jika query semakin banyak atau jumlah pengguna bertambah, maka server ini dapat ditambah tanpa merubah struktur yang sudah ada. Di sini ada contoh gambar yaitu yang server yang bertindak sebagai klien, di mana dari klien merequest ke aplikasi server, lalu ke database, baru di return ke aplikasi server, baru ke klien kembali. Nah, selanjutnya ada sistem peer-to-peer, di mana suatu model komunikasi dua arah antar pengguna PC melalui jaringan komputer atau internet tanpa melalui sebuah server. Nah, dalam model ini memiliki kapabilitas yang sama dan tidak seorang pun dapat memulai sesuatu sesi komunikasi tersendiri. Jaringan peer-to-peer juga merupakan salah satu model jaringan komputer yang terdiri dari 2 atau beberapa komputer, di mana setiap stasiun atau komputer yang terdapat di dalam lingkungan jaringan tersebut bisa saling berbagi. Bahkan, untuk membuat jaringan peer-to-peer dengan 2 komputer, kita tidak perlu menggunakan hook atau switch, namun cukup menggunakan satu kabel UTP yang dipasangkan pada kartu jaringan masing-masing komputer. Nah, selanjutnya ada sistem peer-to-peer terstruktur. Sistem peer-to-peer terstruktur yaitu menggunakan sebuah protokol yang konsisten secara global untuk memastikan bahwa setiap node dapat efisien
dalam pencarian root untuk beberapa rekan yang memiliki file yang diinginkan. Bahkan jika file tersebut sangat susah didapat, seperti jaminan memerlukan pola yang lebih terstruktur. Sejauh ini, jenis yang paling umum jaringan peer-to-peer terstruktur adalah table hash distribusikan atau DHT, di mana varian yang konsisten hashing digunakan untuk menetapkan kepemilikan dari setiap file ke rekan tertentu. Dengan cara analog, dengan tugas sebuah table hash dari setiap tombol untuk slot array tertentu. Nah, untuk terdistribusi table hash itu merupakan sistem terdistribusi yang menyediakan layanan pencarian serupa dengan table hash pasangan yang disimpan dalam DHT, dan setiap node berpartisipasi secara efisien dapat mengambil nilai yang terkait dengan kunci yang diberikan. Nah, dalam sistem peer-to-peer terstruktur itu diatur dalam overlay yang mengikuti topologi deterministik tertentu. Contohnya ada cincin, pohon biner, grid, dan lain-lain. Topologi ini adalah topologi yang sering digunakan untuk mencari data secara efisien. Selanjutnya yaitu contoh arsitektur. Yang pertama ada sistem file jaringan. Di sini banyak sistem file terdistribusi diatur sesuai dengan arsitektur client server dengan NFS atau Network File System, yang menjadi salah satu yang paling banyak digunakan untuk sistem Unix. Nah, contohnya yang ada pada gambar di mana klien dan server tersebut saling berhubungan dan menggunakan virtual file system atau VFS layer. Dan contoh lain dari sistem file jaringan yaitu ada UFS atau Unix File System. Ini merupakan sistem file inti dari dalam Unix. Lalu ada FFS atau Fast File System yang merupakan sistem file yang dikembangkan oleh University Berkeley Amerika Serikat dengan mementingkan kecepatan aksesnya. Dan masih banyak yang lainnya. Dan contoh kedua yaitu ada web, sistem berbasis web sederhana. Di mana sistem berbasis web sederhana ini merupakan sebuah web yang dapat diakses menggunakan web browser atau penjelajah web melalui jaringan internet atau intranet. Nah, meskipun hingga saat ini ternyata lebih banyak, lebih luas, dan lebih komersil dalam pemakaiannya, banyak dari perusahaan-perusahaan berkembang yang menggunakan sistem aplikasi berbasis web ini dalam merencanakan sumber daya mereka dan untuk mengelola perusahaan mereka. Beberapa yang lain mendefinisikan bahwa pengertian dari sistem berbasis web sederhana adalah program yang tersimpan pada server kemudian dikirim melalui internet dan diakses melalui antarmuka atau interface berupa web browser. Jadi banyak sistem berbasis web itu masih diatur sebagai arsitektur client server yang relatif sederhana. Inti dari situs web dibentuk oleh proses yang memiliki akses ke sistem file lokal yang menyimpan dokumen. Cara termudah untuk merujuk ke dokumen yaitu dengan menggunakan referensi yang disebut dengan Uniform Research Locator atau URL. Mungkin sekian. Sekarang kita lanjut ke materi bab 3 yaitu proses.
Di dalam materi bab 3 proses ini ada 5 subbab, yaitu ada threads, ada virtualization, ada servers, ada clients, dan ada code migration. Sebenarnya di sini ada satu poin lagi yang lain, yaitu summary, cuman tidak dicantumkan karena sudah otomatis kita buat. Langsung aja kita ke slide selanjutnya. Ada threads di sini. Saya membuat bagan sendiri. Kenapa saya membuat bagan? Agar lebih mudah dipahami oleh semua orang. Di sini bisa kita lihat threads terbagi menjadi dua, ada threads dan ada multi threads. Nah, sebelum kita bahas mengenai threads dan multi threads, kita harus tahu dulu nih apa sih itu threads. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Di sini kita akan ngebahas tentang threads. Nah, di sini saya membuat bagan sendiri, yaitu threads terbagi menjadi dua, yaitu ada threads dan ada multi threads. Nah, sebelum kita bahas kedua ini, kita harus tahu dulu apa sih itu threads. Nah, menurut KBBI, threads itu merupakan sekumpulan instruksi atau proses yang dieksekusi secara independen atau sendiri. Kata lainnya itu adalah lightweight atau proses ringan. Dan secara logika ringannya, biar kita lebih paham, threads itu merupakan proses yang sedang dieksekusi. Nah, di sini ada threads dan ada multi threads. Apa sih bedanya? Nah, bedanya ini adalah kalau threads merupakan proses tunggal, jadi hanya ada satu proses yang dieksekusi dalam satu waktu. Sedangkan kalau multi threads ini merupakan banyak proses yang dieksekusi dalam satuan waktu. Jadi dalam satu waktu tersebut banyak threads yang dieksekusi. Nah, menurut KPBI, multi threads tersendiri itu adalah suatu kemampuan yang memungkinkan beberapa kumpulan instruksi atau proses dijalankan secara bersamaan atau time slicing dalam sebuah program. Contohnya nih, apa sih contoh dari multithread? Seperti kayak kita di laptop main game gitu kan, terus kita mau main game bareng sama teman-teman, kita menggunakan aplikasi Discord atau kita sambil WhatsAppan. Nah, itu tuh sudah disebut dengan multi-thread atau multiproses. Karena kita dapat melakukan banyak aksi, banyak proses dalam satu waktu. Oke. Nah, gimana sih cara kerjanya dari multi-threads itu? Sebenarnya threads itu sudah secara default membagi sumber dayanya masing-masing. Dia membagi memori dan sumber dayanya secara otomatis. Sehingga ada di slide selanjutnya. Nah, di sini ada gambar di sebelah kiri. Ini tuh merupakan sumber daya dari sebuah threads. Kenapa? Kita harus tahu dulu nih kenapa sih komponennya ini. Alasannya karena threads ini merupakan komponen penting yang ada di dalam sebuah CPU ya. Sehingga di dalam threads itu terdapat ada ID threads, ada registers, ada stack, dan ada PC. Di sini PC di sini bukan komputer tapi artinya adalah program. Artinya adalah program counter. Nah, lanjut di sini di gambar kedua di slide sebelah kanan. Gambar kedua di sebelah kanan ini merupakan relation yang ada di user space threads. Nah, sebelum kita bahas tentang relation ini, kita akan bahas dulu slide selanjutnya. Nah, di sini ada user space threads dan ada kernel space threads. Nah, bedanya apa sih user space threads dan kernel space threads? Nah, bedanya adalah threads yang ada di space user atau pengguna. User ya udah kita panggil user aja. Bedanya threads atau proses ini penjadwalan, pengembangan atau pemberhentian suatu threads itu bergantung kepada user. Jadi user ini yang mengatur jalannya suatu threads. Nah, di sini ada contohnya. Di sini ada contoh dari pengguna user space threads adalah Solaris threads. Sedangkan kalau kernel itu contohnya adalah Digital Unix. Sebelumnya saya mohon maaf kalau misalkan videonya patah-patah dikarenakan lagi ada di luar sehingga keadaan nggak kondusif. Lalu, nah kita sekarang udah tahu nih apa sih perbedaan belum ngejelasin kernel space threads. Kalau misalkan kernel space threads itu merupakan prosesnya, jadi prosesnya ini bergantung kepada sistem. Kernel itu ada di sistem kan.
Jadi user nggak punya hak apa-apa. Jadi makanya relation yang ada di slide sebelumnya. Nah, di slide ini gambar yang sebelah kanan ini merupakan relation antara relation yang ada di user space threads. Di sini ada relation many to one, ada one to one, dan ada many to many. Bedanya apa sih? Sebenarnya logikanya sama kayak mata kuliah sebelumnya pada mata kuliah sistem basis data atau basis data sebelumnya. Hanya perbedaannya di sini kita mengganti kata mandatory jadi threads dan user, ya gitulah pokoknya. Jadi intinya saya jelasin bahwa misalkan many to one itu bukan digunakan, jadi sistemnya itu hanya ada satu pengguna yang menghasilkan banyak threads, yang manage banyak threads, sedangkan kalau one to one hanya satu pengguna dengan satu threads, sedangkan many to many si proses yang banyak itu sama banyaknya dengan penggunanya. Jadi dalam one to one itu tidak bisa ada banyak threads, jadi dia tidak mendukung yang namanya multi threads. Lalu lanjut ke slide selanjutnya. Ini udah dijelasin. Nah, di sini tabelnya kita bertambah. Tadi hanya ada thread dan multi thread. Nah, di sini multi thread tersendiri punya dua cabang lagi. Ada multi thread di client dan ada multi thread di server. Sekarang pertanyaannya, apa sih bedanya multi threading yang ada di client dan multi threading yang ada di server? Logika sederhananya adalah kalau misalkan multi threading di client ini tugasnya lebih ke menerima data. Seperti contoh saat kita mendownload sebuah film atau mendownload sebuah anime, kita masih bisa mendengarkan musik atau chattingan sama orang-orang kayak gitu. Sedangkan multi threading yang ada di server itu lebih ke ranahnya untuk mengelola penerimaan lupa. Jadi kalau misalkan multi threading ada di server itu lebih ke menentukan aksi dari suatu permintaan. Lalu kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke materi baru yaitu virtualization. Virtualization ini berasal dari bahasa Inggris ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya virtual. Artinya itu adalah sebuah replika teknologi yang dibuat semirip mungkin dengan aslinya. Nah, di sini ada dua. Yang pertama itu, yang gambar A itu adalah proses virtual machine, dan yang gambar yang sebelah kanan adalah virtual machine monitor. Nah, di sini bedanya adalah kalau misalkan yang A ini program dikompilasi ke kode menengah dan dijalankan atau dieksekusi oleh sistem runtime, sedangkan kalau yang virtual machine monitor dia ini adalah perangkat lunak yang gunanya untuk meniru set dari si instruksinya yang ada dan mendukung OS dan aplikasinya. Oke, lanjut ke materi berikutnya oleh Rahman Firmansyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya akan menerangkan 3.3 mengenai klien. Nah, tugas utama mesin klien adalah menyediakan sarana bagi pengguna untuk berinteraksi dengan server jarak jauh. Sekitar dua cara untuk mendukung interaksi ini. Yang pertama, untuk setiap layanan jarak jauh, mesin klien akan memiliki mitra terpisah yang dapat menghubungi layanan melalui jaringan. Contohnya apa? Contohnya itu kalender. Kita di smartphone kita itu ada kalender itu kan. Nah, kalender itu dihubungkan dengan kalender jarak jauh atau diintegrasikan kalender jarak jauh atau disinkronkan dengan kalender jarak jauh yang mungkin digunakan bersama. Nah, contohnya itu seperti apa? Ini
Itu contoh yang sebelah kiri, yang client mesin dengan server mesin itu diintegrasikan atau disinkronkan melalui aplikasi, yang application ini dengan application. Nah, untuk yang kedua, contoh yang atau cara yang kedua untuk mendukung interaksi mesin klien, yaitu menyediakan akses langsung ke layanan jarak jauh hanya dengan menawarkan antarmuka pengguna yang aman. Nah, secara efektif ini berarti klien hanya digunakan sebagai terminal tanpa memerlukan penyimpanan lokal yang mengarah ke solusi aplikasi netral seperti yang ditunjukkan pada gambar sebelah kanan, di mana mesin klien ini hanya digunakan sebagai terminal tanpa memerlukan penyimpanan lokal yang mengarah ke solusi aplikasi netral. Jadi yang diintegrasikannya itu bukan aplikasi, melainkan penyimpanan, melainkan apa ya, penyimpanan lokal. Nah, untuk selanjutnya yaitu gambar ini. Apa sih makna dari gambar ini? Saya mencantumkan gambar ini itu tidak semena-mena gitu ya. Dalam klien itu apa ya? Sistem distribusi menerapkan transparansi replikasi melalui solusi sisi klien. Misalnya, bayangkan saja apabila sistem terdistribusi dengan server yang direplikasi, replikasi tersebut dapat dicapai dengan meneruskan permintaan ke setiap replika. Jadi direplikasi kembali menjadi server 1, direplikasi kembali menjadi server 2, direplikasi kembali menjadi server 3, yaitu terbanyak. Nah, itu penjelasan sedikit mengenai klien. Selanjutnya ada mengenai server. Nah, di sini ada dua gambar ya. Yang pertama sebelah kiri, yang kedua itu sebelah kanan. Yang di sebelah kiri apa ya? Itu salah satu solusi menjalankan daemon pada setiap mesin yang menjalankan server. Daemon ini melacak titik akhir saat di setiap layanan yang diimplementasikan oleh server yang ditempatkan bersama. Nah, jadi lebih singkatnya itu klien berhubungan dengan server, begitu pun server dengan klien, kemudian klien berhubungan dengan daemon, dan server meregistrasi endpoint ke daemon. Nah, di daemon ini terjadi endpoint double. Kemudian gambar yang sebelah kanan, makna gambar yang sebelah kanan itu apa sih? Yaitu singkat saja ya, saya jelaskan. Klien ini terhubung dengan spesifik server, kemudian spesifik server itu terhubung dengan klien, dan klien terhubung dengan server, dan bedanya yang tadi itu server ke daemon, di sini itu server ke spesifik server. Nah, itu mengenai server. Selanjutnya pembahasan mengenai server lagi. Di sini apa makna gambar di bawah ini? Nah, apa ya? Server ini tuh masih termasuk ke dalam pembahasan server, yaitu mengenai adapter objek. Adapter objek itu memiliki satu atau beberapa objek di bawah kendalinya. Jadi adapter objek ini memiliki satu atau banyak kendali di bawahnya, atau banyak objek kendali di bawahnya gitu. Karena apa? Karena server harus mampu secara bersama mendukung objek yang menggunakan kebijakan aktivasi berbeda. Jadi ya, itu untuk mendukung kinerja dari si server. Ada beberapa adapter objek mungkin berada di server yang sama. Saat permintaan dikirimkan ke server, maka permintaan tersebut pertama-tama dikirim ke adapter objek yang sesuai, yang seperti di gambar ini.
Nah, seperti gambar ini merupakan gambar yang tadi saya definisikan. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya mengenai 3.3 tentang klien dan 3.4 mengenai server. Sebetulnya mengenai server itu banyak sekali, cuman saya di sini merangkum hanya beberapa saja karena berhubung waktu juga tidak cukup. Untuk selanjutnya saya lempar ke teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaki Syar Hunafa dengan NIM 11870500102. Akan menjelaskan tentang kode migration untuk melanjutkan teman-teman saya. Pertama-tama kita harus mengenal dulu apa itu kode migration. Seperti namanya ya, kode migration atau migrasi kode. Ini adalah proses untuk memindahkan kode program ke tempat lain. Tempat lain ini bisa jadi mesin virtual lain ya, atau halaman lain begitulah. Lalu mengapa sih kita harus ini harus ya maksudnya? Kenapa sih kita harus migrasi kode? Ada beberapa alasan, namun utamanya adalah kita akan mempermudah atau memperlancar kinerja program kita. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu, sebagai contoh misalnya di dalam server itu memiliki banyak sekali data, sedangkan klien adalah pihak yang akan memunculkan data tersebut, sehingga kita tidak mungkin menaruh data atau menaruh kode program di pihak server, karena itu akan sangat membebani server yang memiliki banyak sekali data. Sehingga kode migration ini adalah bertujuan untuk memindahkan kode yang berada di mesin virtual yang berat ke mesin virtual yang lebih ringan. Sebagai contoh, ini adalah contoh sederhana dari kode migration dari client server, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Seperti yang kita tahu, di server itu memiliki banyak sekali data lebih dari klien. Untuk mengatasi hal itu, maka kode program akan disimpan di dalam klien, bukan di pihak server, agar server lebih fokus untuk menyimpan data-data tersebut, dan klien fokus untuk mengambil data-data dari server. Sehingga komunikasi di antara mereka berdua menjadi lebih lancar dan ringan. Nah, selanjutnya ada masalah baru, yaitu apabila migrasi sistem dilakukan di sistem yang heterogen. Heterogen itu dalam arti lain adalah memiliki berbagai jenis data, berbagai jenis program dan sistem program yang bermacam-macam. Untuk menghadapi hal ini, saya menemukan 3 cara, yaitu yang pertama adalah meletakkan halaman memori ke mesin virtual baru. Dengan kata lain, mesin virtual yang lama akan dihentikan sementara dan kode program tersebut akan dijalankan di mesin virtual baru yang lebih ringan. Ya, jadi itu berhubungan dengan poin yang kedua itu, yaitu menghentikan mesin virtual. Namun ini tidak selamanya ya, jadi hanya sementara saja untuk menjalankan kode programnya. Setelah itu, setelah kode program berhasil dijalankan, mesin virtual yang baru akan menarik halaman baru saat dibutuhkan. Jadi, mesin virtual itu tidak akan mengambil seluruh data semuanya, tapi diambil yang hanya perlunya saja, sehingga tidak terjadi terbebani ya sistemnya. Jadi akan lebih sangat ringan daripada proses yang biasanya.
Selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama adalah proses sangatlah berperan penting dalam distribusi sistem. Karena hal itu adalah basis pembentuk komunikasi antara dua mesin. Dengan kata lain, suatu sistem itu tidak akan berjalan dengan baik jika prosesnya terjadi dengan sangat lambat atau bahkan error. Karena proses itu sendiri adalah komunikasi di antara kedua mesin. Seperti halnya contoh sebelumnya ya, yaitu dari klien dan dari server. Kalau prosesnya itu terhenti atau bermasalah, maka komunikasi di antara keduanya itu tidak akan berjalan dengan semestinya. Yang kedua adalah, yang menjadi masalah inti adalah bagaimana membuat proses tersebut terorganisir dengan baik dan mendukung kontrol multi-thread. Dan yang ketiga adalah untuk migrasi kode tersendiri memiliki berbagai masalah dalam penggunaan local resource. Terlebih lagi jika sistem tersebut bersifat heterogen, yang pada akhirnya sangat bergantung pada mesin virtual untuk mengatasinya. Untuk kedua poin ini juga sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi, sistem yang bersifat heterogen itu memiliki masalah yang lebih kompleks daripada program yang lebih ringan atau tidak memiliki berbagai macam kode program. Namun, seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada beberapa cara untuk mengatasi hal tersebut, yaitu salah satunya adalah dengan mesin virtual baru untuk meringankan kinerja mesin virtual yang lama. Sekian dari saya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan mungkin kurangnya pengetahuan yang kita cari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.